Selamat ketemu lagi adik-adik di hari Minggu. Bagaimana adik-adik di rumah? Tentunya sehat-sehat ya. Dan juga adik-adik di rumah yang sabar. Kalau bosen, baca Alkitab dan berdoa. Ya, minggu ini Cici mau cerita tentang tokoh dalam Alkitab. Dia adalah orang yang jujur dan orang yang saleh. Dia adalah Bapak Ayub. Ya, adik-adik, Bapak Ayub di sini merupakan adalah orang yang sangat-sangat jujur dan juga sangat saleh dan juga tidak pernah melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan Yesus memberkati dia. Dia mempunyai 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Kambing domba, unta, keledai juga sangat banyak sekali adik-adik. Beribu-ribu jumlahnya. Dan juga Ayub ini mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak karena Tuhan memberkati Ayub. Pada suatu hari adik-adik, anak-anak Tuhan dan juga ada iblis yang datang kepada Tuhan Yesus, menghadap Tuhan Yesus, dan iblis itu berkata dia baru saja keliling dunia. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada iblis ini, apakah kamu melihat hambaku, yaitu Ayub yang sangat saleh? Lalu iblis ini berkata, ya, aku melihat hambamu, tapi hambamu ini pasti akan mengutuk engkau ketika engkau mengambil semua harta kekayaannya, harta yang dimilikinya, karena selama ini engkau selalu melindungi dia, selalu memberkati dia, selalu menolong dia, makanya dia tidak mengutuk kamu. Iblis berkata seperti itu. Lalu kata Tuhan Yesus, oke, saya kasih kamu kesempatan untuk mencobai Bapak Ayub. Kamu lakukanlah sesuai kehendakmu. Lalu si iblis ini membuat suatu kejadian yang sangat luar biasa adik-adik. Dalam satu hari yang sama, keledai-keledai Bapak Ayub diambil, dicuri oleh orang Sheba. Dan seluruh pegawainya dipotong, dibunuh dengan pedang. Dan juga pada hari yang sama, jam yang sama, petugas yang menjaga kambing domba, dia juga memberikan laporan kepada Ayub. Bapak Ayub, kambing domba kita habis dimakan oleh api dari surga katanya. Karena dari atas, dia merasa itu dari surga. Dimakan oleh api dan semua kambing domba beserta dengan petugas-petugasnya juga mati katanya. Lalu Ayub kaget. Kemudian belum beberapa saat kemudian datang lagi dan penjaga unta itu memberikan laporan bahwa unta-untanya juga dirampas, diambil. Nah, sehingga seluruh hewan-hewan peliharaannya Ayub hilang, habis, ludes. Ya. Pada saat itu juga Ayub menerima laporan bahwa anak-anak Ayub sedang berpesta di sebuah rumah anak yang sulung. Mereka berpesta. Tapi ketika mereka berpesta, datanglah angin kencang sekali, bisa dibilang angin puyuh, menerpa rumah itu sehingga rumah itu menjadi roboh dan matilah seluruh anak-anak Ayub. Coba bayangin adik-adik. Hartanya hilang, domba-domba, keledai, unta semua habis lenyap. Pembantu-pembantu, penjaga-penjaga binatang semua habis. Tidak ada lagi. Dan juga anaknya 10 orang juga meninggal semua karena angin puyuh itu. Kalau adik-adik menjadi Ayub, apakah adik-adik masih mau percaya sama Tuhan Yesus? Apakah adik-adik masih bilang bahwa Tuhan Yesus itu baik? Nah adik-adik, Ayub melakukan hal yang sangat baik dan juga kita gak akan pernah pikirkan. Dia bilang apa? Ya Tuhan, ambillah semua milikmu, karena itu bukan milik kami, tapi itu adalah milik Tuhan. Yang dari Tuhan maka akan kembali kepada Tuhan. Nah, Ayub berkata seperti itu. Lalu istrinya geleng-geleng. Udah seperti itu masih aja memuji nama Tuhan, masih aja bersyukur katanya. Nah adik-adik, pada waktu malam tiba, datanglah anak-anak Tuhan dan juga iblis ini menghadap Tuhan. Lalu iblis ini berkata,
Tuhan, apabila kita mengenakan atau membuat si Ayub ini menderita lebih lagi dengan dagingnya atau dengan tulangnya, maka dia pasti akan mengutuk engkau. Kata Tuhan, hambaku ada dalam tanganmu, lakukanlah sesukamu, tapi jangan sampai kau ambil nyawanya. Lalu pada malam hari itu, si iblis membuat Ayub mengalami luka, namanya penyakit sampar. Penyakitnya kayak koreng-koreng. Pernah gak adik-adik koreng-koreng? Yang digaruk berdarah, tapi gatel, garuk lagi, berdarah lagi, gatel banget, gatel, semuanya gatel. Dan Ayub pada saat dia mengalami luka itu, adik-adik tahu, dia sampai menggaruknya pakai beling. Tahu gak beling? Kaca atau piring kalau dipenteng pecah, nah itu kan tajam, dibuat garuk. Saking gatelnya adik-adik. Nah, Ayub mengalami luka seperti itu. Tapi apakah Ayub mengutuk Tuhan? Seperti yang iblis itu mau lakukan? Yang iblis itu mau dengar bahwa Ayub akan mengutuk Tuhan Yesus jika dia dikasih penyakit. Nah, tidak adik-adik. Ayub tidak mengutuk Tuhan. Malah dia memuji dan menyembah Tuhan. Dia berkata, Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada dia. Nah adik-adik, kita mau seperti Ayub. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap bersyukur, memuji dia, dan semakin dekat kepada dia. Adik-adik mau belajar menjadi Ayub? Ya, kita tidak mau menerima setiap musibah atau masalah seperti Ayub. Tapi dalam hidup ini, jalan tidak selalu rata. Pasti masalah, musibah akan datang. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oke. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini ada dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang akan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama belajar di rumah, kita menghafal ayat ini. Cici ulang sekali lagi ya. Ayub pasal 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang akan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami ketaatan seperti Ayub Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang jujur Tuhan, anak-anak yang boleh selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar melalui hamba-Mu untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.